SD Ter Faizin dan teman-teman yang saya sayangi yang berbahagia. Di sini kami kelompok Alexander Graham Bell ingin mempresentasikan hasil karya skripsi kami yang berjudul Mengenal Pakaian Adat dalam Pembelajaran Aritmatika Sosial melalui Permainan Monopoli. Saya akan menyebutkan daftar isi, nama-nama anggota kelompok, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pusaka, proses pengerjaan, alat dan bahan, dan terakhir kesimpulan. Sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell adalah ilmuwan asal Skotlandia yang lahir pada 3 Maret 1847. Ia dikenal sebagai penemu telepon yang dipatenkan pada tahun 1876. Ketertarikannya pada suara dan komunikasi membuatnya berhasil menciptakan alat untuk mengirim suara jarak jauh. Penemuannya sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi komunikasi. Bell meninggal pada 2 Agustus 1922. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Bayan Adriano dan teman saya yang bernama Dia Rafa Dianto dan teman saya Alisa Almira Akilaki, Ali Zamrani, Muhammad Dalalute, Muhammad Hilmi Dahiduddin At-Tariq, dan terakhir Zahra Hiza Alia. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia punya budaya yang sangat beragam, termasuk pakaian adat yang menjadi ciri khas setiap daerah. Mengenalkan pakaian adat sejak SD penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tetapi pembelajaran yang terlalu ceramah sering membuat siswa bosan. Oleh karena itu, monopoli edukatif digunakan sebagai cara belajar yang lebih seru untuk mengenal budaya dan melatih aritmatika sosial seperti jual beli, untung dan rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengenalkan pakaian adat Nusantara kepada siswa. Yang kedua, bagaimana mengembangkan media pembelajaran monopoli yang menarik dan inovatif. Yang ketiga, bagaimana efektivitas monopoli dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep aritmatika sosial, penjualan, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, mengenalkan pakaian adat melalui permainan monopoli. Yang kedua, media pembelajaran monopoli dapat dikembangkan dengan memodifikasi papan, kartu, dan aturan agar sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui efektivitas monopoli dalam pembelajaran aritmatika sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya Rafa akan menjelaskan manfaat peneliti. Bagi peneliti adalah menambah wawasan pembelajaran inovatif. Bagi siswa, belajar budaya dan matematika secara menyenangkan. Bagi sekolah, alternatif media pembelajaran kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Nah, yang pertama adalah pakaian adat. Pakaian adat merupakan busana tradisional yang berkembang di setiap daerah dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas budaya masyarakat. Nah, yang kedua ada aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah salah satu materi matematika yang membahas konsep perhitungan dalam kehidupan sehari-hari, meliputi harga beli, harga jual, dan juga untung rugi. Nah, yang terakhir adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk perantara yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa guna meningkatkan pemahaman.
akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan monopoli dalam pembelajaran. Permainan monopoli adalah permainan papan yang dimainkan dengan cara mengelola daerah, membeli aset, dan menghitung strategi untuk mempertahankan modal. Permainan ini mengajarkan konsep ekonomi sederhana seperti transaksi, pengeluaran, serta keuntungan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan, mencari inspirasi desain monopoli, belajar mengaplikasikan Canva, berdiskusi mengenai kartu jackpot dan bentuk pertanyaan dan lain-lain, membeli papan jatuh sebagai alas, belajar mengenal pakaian adat, melakukan proses pengerjaan sampai selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Ada laptop, handphone, aplikasi Canva, papan catur, kertas buffalo, gunting, double tip, banner, pion, dan dadu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kami di sini akan menjelaskan cara bermain monopoli. Sebelum bermain monopoli, pemain akan diberikan uang sebanyak 100. Ditunjukkan dulu itu apa aja. Ini uangnya. Jika pemain melangkah ke jackpot, maka pemain akan mendapatkan jackpot. Sebelum mendapatkan jackpot, harap mengocok kartunya dulu dan mengambil kartu jackpot yang ada. Kita di sini mendapatkan kartu jackpot 4 dan mendapatkan uang sebanyak 12.000. Jika pemain melangkah ke kartu pertanyaan, akan diberikan pertanyaan. Jika pemain bisa menjawab, akan diberikan uang sebanyak 10.000. Jika tidak bisa menjawab, akan didenda sebanyak 15.000. Ini adalah penjara. Jika pemain menginjak penjara, maka akan terkurung selama pemain yang lain belum memutari. Selanjutnya, jika pemain menginjak kartu bonus, akan mendapatkan bonus dari uang denda. Jika pemain menginjak kembali ke start, maka dia akan diam di start dan tidak mendapatkan uang. Jika pemain menginjak pesawat kembali penjara, akan dipenjara. Jika pemain menginjak membaca materi, maka membaca materi. Jika pemain maju 4 langkah, maju di tempat start dan tidak mendapatkan uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Siapa dulu? Kesana boleh? Kesana boleh? Kesana. Oh, maju di jalannya. 1, 2, 3 ya. Terus? Dapat 20.000 gitu. Oh, mau beli gitu. Kalau beli harus Satu putaran dulu. Belum boleh beli ya. Oh gitu. Oke, terus. 5, 2, 3, 4, 5. Mundur. Oh, dapat jackpot. Dapat jackpot. Kamu dapat uang sebanyak 9.000. Oke, oh dapat 109.000 sudah uang. Ayo boleh. Kembali lagi ke pemain awal. Iya. Terus sertifikat ini apa isinya? Jika ingin membeli Mau beli pakaian adat. Oke. Terus itu tadi lembaran. Nah, ini apa ini? materi. Oh, ada Orang di sini materi. adalah membaca makalah. Oh, disuruh belajar. Oke. Oke. Jadi Berdoa saja semoga ketawa kalau malas baca. Oke, jadi nama-nama kayak baju adatnya ada di sini. Ya. Oh, oke. So, ini satu pertanyaan. Kapan? Kalau udah dapat minjem. Oh, makanya harus belajar dulu, Bu, biar bisa jawab ini. Mungkin gitu ya? Oh, oke, Kalau oke. bisa menjawab pertanyaan ini dapat hadiah nggak? Dapat. Apa hadiahnya? Oh, dapat uang 10.000. Berarti yang menjawab yang dapat yang manfaat ini ya? Nah. Oke. Kalau diteruskan main nggak pulang nanti kita. Iya, benar. Nggak bisa jadi konfliknya. Kesimpulannya adalah siswa menjadi lebih mudah mengerti tentang harga jual beli, untung dan rugi karena siswa belajar sambil bermain monopoli. Selain itu, siswa akan lebih aktif dan semangat belajar. Saat bermain, siswa akan lebih berani bertanya, berdiskusi dengan teman, kerja sama, dan senang menyelesaikan soal-soal dalam permainan. Siswa bisa mengetahui apa itu pakaian adat Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih kami sampaikan. Semoga presentasi hari ini memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer sedikit Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini plus sudah banyak sekali tadi itu kelompok Alexander Graham Bell ya. Kalau dari penelitiannya mungkin ini sudah merupakan tugas akhir dari untuk mendapatkan sarjana pendidikan SD. Karena ini media pembelajarannya itu ya. Ya PGSD ini ya, masuk nanti itu ya. Karena sudah mencoba untuk ada media pembelajaran. Ya. Saya ingin bertanya tadi saja, karena walaupun banyak
nanti hanya satu ya. Bukan ke permainannya, ketika yang bermain kan sudah diuji katanya ya. Ketika bermain itu mereka sampai pada pos untuk materi baju adat, ya baju adat. Dan tujuannya juga ingin mengenalkan keragaman baju adat, ya. Termasuk ada juga di profil pelajar Pancasilanya untuk memberikan keanekaragaman, menghargai keanekaragaman budaya, ya. Apakah setelah dilaksanakan permainan ini teman-teman yang melaksanakan permainan itu ada rasa untuk menghargai? Karena yang tahu paling hanya adat Madura, ya, adat Jawa, gitu ya. Di sana mungkin dijelaskan ada berapa baju adat di sana ya, sehingga mereka juga akan memahami tentang baju adat serta bagaimana respon mereka dalam menghargai baju adat luar. Ya, ketika diuji kemarin itu mungkin bisa dijelaskan ya, dijelaskan kemarin itu bagaimana. Kan teman-teman pernah main ini kan ya, ya bagaimana rasanya ketika dilihat yang bermain itu, apakah pemahaman dan juga rasa menghargai budaya lain itu bagaimana? Tolong diceritakan ya, ceritakan saja. Mari Pak. Nah, yang pengalaman kemarin saja. Ya. Bahwa mungkin ada siswa yang sebelumnya tidak tahu baju adat, lalu mereka memberikan respon, oh sekarang saya tahu, misalnya itu ya. Tuh, karena intinya kan ini untuk mengenalkan keragaman baju adat. Kalau caranya kan menggunakan monggo ya, mari. Ya kan pernah diuji cobakan ya kan di sini ya, diuji coba. Bagaimana melihat respon dari yang bermain itu? Lebih senang, lebih pemahamannya, lebih mereka responnya juga bagaimana? Ayo diceritakan. Saya izin jawab, karena bisa dari yang mau bisa dia jadi bisa. Dia bisa mengenal pemain adat lewat buku panduan. Karena lewat permainan monopoli. Ada lagi? Oh ternyata baju adat Papua begitu ya, baju adat Kalimantan begitu ya. Ada responnya dari teman-teman yang bermain, responnya. Tadi ini ibu-ibu tadi juga bukan responnya bukan karena tahu baju adat, karena dapat uang. Apakah sama kita? Nah, ada enggak respon dari teman-teman yang misalnya mengatakan bahwa ada. Oh iya, tanggapan adik-adiknya gimana? Oh, senang ya. Mendapatkan uang atau mendapatkan pengetahuan? Pengetahuan. Oh iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan ini, wah, cerah-cerah semua ini dari Al-Faisin. Terima kasih. Baik, tahu Pak Bambang kalau ibu-ibu suka uang. Aduh, baik, bukan lumayan, ini sudah bagus sekali ya, penulisannya juga bagus. Hanya saja sedikit ya Ibu, nanti dibuat guru pembimbing dan juga adik-adik ya, cara penulisan daftar pustaka itu bagaimana. Kemudian saya juga agak-agak ngeri ketika mendengar atau membaca efektivitas Ibu.
Jadi kalau efektivitas itu kalau di dalam sebuah skripsi atau penelitian itu untuk mengukurnya lumayan berat, ya kan? Nah, jadi barangkali aktivitas itu bisa diganti dengan, mohon maaf ya, bagaimana manfaat gitu aja. Gitu. Bagaimana tadi respon boleh, respon dari ini boleh, dari seperti Pak Bambang sampaikan. Kalau efektivitas itu jangan-jangan asumsi orang yang pernah melakukan penelitian seperti yang mereka lakukan. Untuk mengukurnya harus pakai kuantitatif dan semacamnya, begitu ya Ibu ya. Itu. Kemudian cara bermain yang di sini sangat menarik sekali. Boleh kasih alasan cara bermain yang di sana itu yang ada tanda tanyanya ya, yang warna biru tadi, jumlahnya berapa, mengapa hanya sejumlah itu. Oke. Nah iya, yang untuk pengetahuan yang mana ya, yang untuk baca 4 ya. Oke, boleh kasih alasan nak, mengapa jumlahnya 4 di titik itu tiap deret ya? Mengapa jumlahnya 4? Tanda tanyanya itu kan harus belajar ya, harus belajar. Nggak apa-apa. Kalau 10 kebanyakan ya. Sebenarnya pertanyaan mudah ya, yang karena bukan 6 Ibu, kan cuma 4. Jadi, silakan. Karena kotaknya cuma 4. Oh, kotaknya, bukan sisinya gitu ya. Satu sisi 4, satu sisi ini gitu. Oke, tadi saya waktu main, Bapak Ibu, Ibu kan belum tahu rasanya main. Waktu main saya tuh senang karena fokus kepada kemenangan. Nah, saya pengen mendahului Bu Nurul, saya pengen mendahului kepala sekolah, gitu kan. Tiba-tiba pertanyaan tuh menggantung begini, loh.